Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu dalam perkuliahan Bahasa Indonesia pertemuan keempat. Materi yang akan disajikan pada hari ini mengenai diksi atau pilihan kata. Sebelum masuk materi, saya akan mereview tugas pekan lalu mengenai pengutipan. Sudah ada beberapa yang benar cara membuat parafrasenya. Tapi ternyata ada yang masih salah paham mengenai parafrase ini. Parafrase yang saya maksud adalah mengubah kutipan, ya. Mengubah kutipan langsung menjadi tidak langsung. Bukan mengubah bait puisi menjadi sebuah paragraf atau yang lainnya. Ya, itu berbeda. Nah, kali ini kita membahas diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata ini sangat penting sekali dalam penulisan karya ilmiah. Langsung saja. Dalam menulis karya ilmiah, ya, kita harus memilih kata yang baik dan kata yang benar, ya. Ini kata yang baik. Nah, ini saya contohkan dengan beberapa kata yang sepadan atau semakna. Ada kata mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur. Kelima kata ini mempunyai kesepadanan, ya. Namun ternyata dalam penggunaan kalimat atau tuturan, ya, baik lisan maupun tulisan, penggunaannya berbeda-beda. Ya, contoh kata mati. Kata mati tentu tidak akan digunakan untuk menyebut pada manusia, baik subjek dan objeknya, ya. Misalkan tadi pagi ada orang mati tertabrak kereta. Nah, itu tidak tepat. Karena kata mati hanya diperuntukkan kepada selain manusia. Bisa hewan, bisa tumbuhan, seperti itu. Kemudian meninggal. Kata meninggal diperuntukkan kepada manusia tentunya, ya. Kata ini yang paling umum, ya. Contohnya kemarin dia dikabarkan telah meninggal dunia karena COVID-19. Kemudian ada lagi wafat. Bedanya dengan wafat, kalau wafat terasa lebih halus, ya. Misalkan ini ya diperuntukkan kepada orang-orang yang lebih dihormati, ya, dihargai dan sebagainya. Misalkan Insinyur Soekarno wafat pada tahun 1970. Kemudian ada tewas. Tewas ini diperuntukkan bagi manusia atau orang yang meninggal secara tragis, bisa dibilang secara tragis. Misalkan tadi pagi ada orang tewas oleh begal, misalkan. Kemudian ada gugur. Gugur lebih diperuntukkan kepada orang yang berjasa terhadap negara, atau bisa dikatakan sebagai pahlawan. Misalkan dia telah gugur dalam tugasnya membela negara dalam perang dunia, seperti itu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua kata, ya, dapat dipakai dalam suatu tuturan atau suatu tulisan, ya, tergantung pada kebutuhan maknanya. Apakah makna yang ingin ditimbulkan itu adalah, nah, jadi setiap kata bisa mewakili suatu peristiwa dan tidak tiap kata bisa mewakili setiap peristiwa. Jadi hanya kata-kata tertentu.
tadi yang sudah dicontohkan, kata mati tidak tepat jika digunakan pada peristiwa orang yang meninggal, tetapi lebih tepat kepada peristiwa hewan atau tumbuhan yang mati. Seperti itu. Oke. Selanjutnya makna denotatif dan konotatif. Bisa dilihat dari dua contoh kalimat ini. Penggunaan kata amplop. Berkas lamaran dimasukkan ke dalam amplop coklat. Kemudian kalimat kedua, beri amplop saja petugasnya agar urusan kita lancar. Nah, pada kalimat pertama, kata amplop ini merujuk pada makna benda yang fungsinya untuk sebagai pembungkus ya, pembungkus dokumen atau berkas. Ya, di sini amplop coklat. Ya, tentu kalian sudah tahu bentuk amplop coklat itu seperti apa. Dan di sini dalam kalimat ini penggunaan kata amplop ini bermakna denotatif. Ya, jadi denotatif itu adalah kata yang merujuk pada makna sebenarnya, makna sesungguhnya. Kemudian pada kalimat kedua, beri amplop saja petugasnya agar urusan kita lancar. Nah, amplop di sini tidak bermakna sebagai benda, ya, tapi bermakna sebagai tindakan. Ya. Maksudnya amplop itu menyogok, ya, menyogok, ya, memberi sejumlah uang, ya, sebagai sogokan agar urusannya lancar, seperti itu. Jadi amplop di sini tidak bermakna denotatif, kebalikannya, maknanya konotatif, bukan merujuk pada makna sebenarnya, ya, atau makna lain, ya, makna lain, ada makna lain, makna yang bukan sesungguhnya. Jadi itu yang dimaksud dengan makna denotatif dan konotatif. Nah, kemudian mengenai kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak tidak memiliki acuan di kehidupan nyata. Jadi kata abstrak ini kita tidak bisa melihat, tidak bisa dilihat. Jadi itu bukan benda, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dicium, ya, baunya. Ya, kemudian tidak ada suaranya, tidak bisa didengar, dan sebagainya. Jadi kata abstrak ini tidak bisa diwujudkan melalui indera yang kita punya. Ya. Kebalikannya, kata konkret ini ada acuan bendanya. Kita bisa melihat benda tersebut, kita bisa mendengar suaranya, kita bisa mencium baunya, kita bisa menyentuhnya, dan sebagainya. Nah, saya yakin kata konkret ini kalian bisa tahu. Benda-benda di sekitar kalian itu adalah kata konkret. Ya, misalkan buku, ya, pulpen, laptop, dan sebagainya. Nah, kemudian kata abstrak, contohnya di sini ada kata rajin. Kata rajin itu tidak berwujud, ya, tidak ada wujudnya. Kita tidak bisa melihat benda yang rajin. Itu bukan benda, tapi itu adalah suatu kata sifat yang tidak bisa digambarkan dengan satu kata. Ya, jadi penggambarannya itu memerlukan penjelasan dengan satu atau beberapa kalimat. Nah, contohnya seperti ini kalimatnya. Mahasiswa ini mengumpulkan semua tugas bahasa Indonesia tepat waktu. Nah, kalimat ini bermakna bahwa inilah yang pendeskripsian mengenai kata rajin, ya, seperti itu. Itu berbedanya kata abstrak dengan kata konkret, ya. Bentuk bakunya konkret, ya, bukan konkret. Nah, kemudian kata umum, kata khusus. Kata umum adalah kata yang bersifat luas, ya, luas, tidak tidak terperinci. Sedangkan kata khusus kebalikannya, kata khusus adalah bagian dari kata-kata umum, ya. Ini ada contoh kata bunga. Kata
Nah, ini adalah kata umumnya. Kemudian kata khususnya adalah mawar, melati, anggrek. Ya, kemudian ada kata lain misalkan binatang, ya jenis-jenis benda. Nah, itu kalau benda. Tapi kalau misalkan contoh kata kerja, misalkan melihat, kata umumnya melihat. Ya, melihat itu berarti kita menggunakan indera mata. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan indera mata? Misalkan melirik. Nah, melirik itu adalah kata khusus dari melihat. Contoh lain, melotot, ya, melotot, kemudian mengintip, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang bisa dilakukan dengan indera penglihatan. Ya. Dan kata umumnya adalah melihat, kata khususnya melotot, melirik, kemudian dan mengintip. Nah, seperti itu kata umum dan kata khusus. Kemudian mengenai kata yang benar. Kata yang benar adalah kata-kata yang ada di kamus, ya. Jadi kamus itu sebagai rujukan. Kemudian penulisan yang benar, ya, penulisan yang benar. Misalkan kata merubah itu adalah kata yang salah. Ya, kalau maknanya ingin ada perubahan. Tapi kata yang tepat adalah mengubah. Jadi kata dasarnya itu ubah, bukan rubah. Kalau merubah itu maknanya menjadi rubah. Jadi rubah itu salah, tanpa R. Ubah, mengubah. Seperti itu penulisan yang benar. Kemudian makna yang sesuai. Ini yang sering terjadi. Makna yang sesuai. Contoh, bisa menyebut absensi. Padahal itu salah. Kenapa? Karena absensi itu bermakna ketidakhadiran. Ya, jika rujukannya adalah daftar hadir, maka harusnya penyebutannya adalah presensi. Karena presen itu artinya hadir, kehadiran. Nah, kata yang tidak sesuai dan yang sesuai. Kemudian pelafalan yang benar. Contoh tadi ada kata konkret. Nah, itu dilafalkan dengan betul dengan menyebutkan huruf E, konkret. Bukan konkret. Jadi konkret itu adalah bentuk yang salah dan cara pelafalan yang salah. Ya, seperti itu. Kata yang benar. Kemudian yang terakhir, pemilihan kata dalam karya ilmiah. Ya. Pemilihan kata dalam karya ilmiah. Apa perbedaan kata jam dengan pukul? Ya. Kadang-kadang orang salah. Contoh, nanti kita kuliah jam berapa? Nah, itu salah. Karena kata jam merujuk pada rentang waktu. Ya. Sedangkan kata pukul, ya, itu adalah waktunya. Contoh, di sini bisa kita lihat. Adelia kuliah 2 jam. Kuliah selama 2 jam. Nah, itu rentang waktu. Sedangkan kalimat kedua, Haura kuliah pukul 2. Nah, ini waktunya. Jadi jangan sampai tertukar antara jam dengan pukul. Ya. Nah, dalam menulis karya ilmiah, kata yang dipilih itu harus konsisten. Artinya konsisten itu harus dari awal sampai akhir itu penggunaan katanya sama, ya, tidak variatif, ya, tidak boleh berubah-ubah. Jika kata yang digunakan cenderung berubah-ubah, itu akan membuat pembacanya bingung. Misalkan kata teknik, ya, teknik, misalkan teknik analisis data. Nah, kata teknik itu harus digunakan terus. Ya. Jangan sampai tiba-tiba berubah metode analisis data. Ya. Kan teknik dengan metode hampir semakna, ya. Ya, hampir sama seperti mati, meninggal itu.
tapi penggunaannya dalam sebuah peristiwa itu beda, ya. Jadi kalau pakai kata teknik terus dari awal sampai akhir. Tapi kalau menggunakan kata metode, pakai kata metode terus dari awal sampai akhir. Nah, itu disebut konsisten. Jangan berubah-ubah. Ya, di bab 1 menggunakan kata teknik, di bab 2 tiba-tiba penggunaan katanya berubah jadi metode. Nah, itu tidak konsisten. Kemudian ketepatan makna. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus menggunakan kata teknis. Kata teknis itu adalah kata-kata khusus, istilah-istilah dalam bidang tertentu. Jangan menggunakan kata yang sifatnya masih umum, masih global. Ya. Tujuannya agar akurat, agar pas gitu. Makna yang didapat agar pas, jelas, dan bebas dari prasangka. Ya, bebas dari prasangka. Jadi pembaca itu tidak akan menduga-duga ini maknanya apa, ini maksudnya apa, ya, atau ambigu, ya, itu. Baik. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil, ya, pada pertemuan kali ini, diksi atau pemilihan kata dalam karya ilmiah itu harus konsisten, ya, dan maknanya tepat. Kalau dua hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka kemungkinan ambigu atau prasangka, ya, tidak akan terjadi. Ya. Nah, kemudian mengenai konsisten dan ketepatan makna ini, itu kita harus tahu betul tentang makna denotatif, makna konotatif. Dalam penulisan karya ilmiah, makna yang harus digunakan harus makna lugas, makna denotatif. Jangan menggunakan makna yang konotatif. Ya, kalau maknanya konotatif, maka akan menimbulkan praduga, ya, atau prasangka. Ya, sehingga makna yang ditangkap oleh pembaca akan berbeda, seperti itu. Jadi harus pakai makna denotatif. Kemudian gunakan kata-kata, kalau kata abstrak dan kata konkret ini bergantung pada apa namanya ya, keinginan kita, ya. Jadi kita harus tahu betul yang mana yang kata abstrak, mana yang kata konkret. Kemudian gunakanlah kata-kata yang umum, kata-kata teknis, kata-kata khusus, kata-kata teknis. Ya, jangan yang sifatnya umum. Kenapa? Karena kalau kita gunakan kata-kata umum, ya maka nanti akan terbagi-bagi lagi maknanya. Misalkan kita menyebut kata bunga, nah nanti pembaca akan meraba-raba, menduga-duga. Ini bunga yang dimaksud bunga apa? Apakah mawar, apakah melati, apakah anggrek? Jadi harus menggunakan kata khusus biar jelas informasinya. Nah, gunakan kata-kata yang benar yang ada di dalam kamus, ya. Tulisannya pun benar, ya, maknanya yang sesuai, dan ketika dilafalkan benar, ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau media lainnya. Ya. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.